Ya, untuk berikutnya adalah tentang TOF repair pada kasus-kasus yang kompleks, ya. Dokter pribadi sebagian sudah menyinggung tadi, ya, apa-apa saja yang kompleks TOF. Jadi mungkin saya fokuskan kepada 3 yang pertama ini, yaitu TOF dengan anomalus coronaris artery. Dari pengalaman kami inilah yang paling banyak, ya sebenarnya, walaupun pencatatan kami terus terang ini nggak sempurna di situ. Lalu dengan AVSD, complete AVSD, atau dengan absent pulmonary valve. Nah, yang tadi dengan non-confluent PA segala macam itu mungkin nanti kaitannya itu banyak di tipe-tipe yang pulmonary atresia, ya. Jadi ini kita mungkin nggak bicarakan karena ini lain babnya gitu, ya, dan luas biasanya. Oke, kita mulai dengan anomalous coronary artery. Jadi banyak contohnya, ya. Jadi beberapa itu tipenya adalah seperti demikian, seringan yaitu dari left main itu berasal dari RCA yang melintasi di depan daripada main pulmonary artery. Biasanya kita kan akan membuat sayatan di sini nih, transanular patch. Tapi akibat adanya koroner begini, nggak bisa dong. Ada juga jenis-jenis lainnya kalau diperhatikan ini pulmonary artery, ini aorta, ya ini yang tadi seperti ini ya, ini LAD-nya dari sini. Ada juga yang dari RCA-nya itu dari LAD. Nah, demikian. Susah. Mau gimana mau dibelah ini? Lalu ada LAD-nya sendiri, lalu ada dari conal branch-nya begini, ada juga yang conal branch-nya dari CX, dari LAD. Ya, itu beberapa tipenya. Yang kita temukan, nah ini aorta, ini PA, langsung nih LAD-nya nih. Ya, ini tipe yang keberapa tadi LAD langsung dari aorta begini. Ya, nggak bisa jadi dilakukan transanular patch. Christian Brizet dan teman-teman pada tahun 98 beberapa sudah mempublish, ya Roger Mee terutama ini yang mempopulerkannya. Jadi sayatannya adalah mengikuti arah koroner. Contoh dengan tipe yang tadi demikian, jangan begini sayatannya, ya. Jadi mungkin saya buat pointer sebentar, ya. Jadi sayatan jangan begini, sayatannya mengikuti ke sebelah sini. Sedikit aja, walaupun ada residual stenosis, biarkan katanya. Jadi jarang dari populasi mereka itu redo surgery akibat stenosis. Walaupun lebih tinggi dibandingkan TOF yang transanular patch yang notabene RVPA gradiennya lebih rendah. Tapi jarang reinterventionnya. Ya. Nah, jadi limited transanular patch. Ya. Kemudian cara lain adalah dengan translocation. Dipotong di situ, pindahkan ke tempat yang baru. Tapi ada resiko menekan daripada koroner. Ya. Lalu dengan cara RVOT reconstruction, tapi ditambah dengan subcoronary suture lines. Nah, jadi sama seperti tadi dari seperti Melbourne team, ya. Jadi ini Montreal team, dia melakukan sama, lebih kurang, tapi dia lebih agresif. Di bawah corner langsung dipasangnya beberapa jahitan tambahannya. Atau ada double barrel. Istilah double barrel ini jangan samakan dengan double patch teknik ya. Double barrel ini intinya aliran dari RV itu bisa mengalir dari native PA-nya atau dari lubangnya yang baru. Jadi dua source-nya. Nah, cuman lagi-lagi ini akan tren untuk kemungkinan menjerat daripada menekan daripada koroner yang di bawahnya. Lalu bagaimana dengan AVSD? Triknya bagaimana? Prinsipnya tetap kita menggunakan two patch repair teknik ya, karena fokusnya nanti untuk patch VSD-nya akan coma shape istilahnya. Jadi agak lebih besar di RVOT-nya, bukan sebagai teardrop patch seperti pada TOF yang biasa gitu. Nah, ini jadi agak seperti coma shape ya. Nah, kalau pulmonary sparing-nya RVOT repair-nya itu sama seperti biasa ya. Nah, lalu dianjurkan untuk staged approach ya. Kenapa? Karena biasanya kalau pada anak-anak kecil itu kemungkinan katupnya rusaknya lebih gede karena kita menghahaknya seperti kata dokter pribadi bilang tadi itu lebih agresif. Bahkan nggak jarang itu superior bridging leafletnya itu dibelah untuk lebih memperluas area kita untuk mereseksi RVOT ya. Kalau tidak dilakukan demikian ya terpaksa haknya jadi lebih lebar, jadi akibatnya terjadi residual AV valve rigors jadinya ya. Dan kemudian memang kalau lebih gede itu areanya itu lebih enak ya untuk transanular patch atau apa, lebih jelas, lebih gampang, dan kita lebih memprecise supaya menghindari terjadinya residual pulmonary regurgitasi. Ini beberapa contoh dari sana ya dengan melakukannya. Jadi nggak jarang itu dilakukan paliatif dahulu gitu ya. Paliatifnya dilakukan bitisan. Kalau dilihat ini lebih banyak yang paliasi dulu ya. Tapi lebih kurang dua-duanya itu dilakukan di sekitar
8 bulanan. Nah, jadi bisa dengan BT-shunt atau RVOT stenting. Jadi kita sangat-sangat mengencourage tim kardiologis, boleh silakan RVOT stent deh dahulu untuk pada populasi yang complicated begini, ya. Nah, lalu tim Sikit Kanada, jadi Hani Najim dan Glenn di sana justru menunjukkan bahwasannya primary repair itu tidak meningkatkan mortalitas, ya. Tapi sebenarnya lebih kurang sama, ya. Tadi yang dipaparkan adalah lebih banyak ke residual lesionnya, AV valve regurgitasi ataupun residual pulmonary stenosis ataupun lebih banyak terjadinya pulmonary regurgitasi. Early mortality memang betul sama, doesn't increase the early mortality 5 sampai 2 tahun, ya, jarang. Jadi kalau yang populasi sebelumnya dianjurkan 2 sampai 5 tahun lebih kurang untuk repair daripada CAVSD dan TOF-nya dalam satu waktu. Oke, lalu bagaimana dengan absent pulmonary valve? Ini menarik, ya. Jadi ini contoh yang cukup aneh tapi nyata, ya. Terjadinya pulmonary stenosis namun dilated pulmonary arterinya. Udah begitu menekan pula cabang-cabang daripada bronkusnya. Jadi udahlah aliran ke parunya dikit, gede pula, sesek pula bronkusnya. Jadi airway obstruction tipe 1 dan tipe 2 langsung pada pasien ini. Kasihan banget, ya. Jadi bisa muncul dalam masa usia kecil di bawah 1 tahun dengan respiratory distress, dan ini kaitan erat dengan mortalitasnya lebih tinggi pada populasi yang ada manifestasi respiratory distress. Dan pada anak-anak yang lebih besar itu lebih survivalnya lebih baik, ya, sama cyanosis juga, tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering dibarengi dengan manifestasi stridor, ya, airway obstruction yang anatomical. Nah, lalu approach-nya dengan klasik, ya, secara klasik yaitu tidak dipindah-pindahkan arteri pulmonalisnya, tetap pada tempatnya, direduksi arteri pulmonalis yang menekan PA, atau dengan translokasi dengan LeCombe maneuver, PA arteri pulmonalis dipindah ke depan, ya. Jadi itu bisa juga supaya selain merilis arteri bronkus kanan dan kirinya juga itu PA reduksinya juga lebih baik, lebih bisa. Survivalnya cukup baik, ya, sekitar 80% dalam 2 tahun ke depannya, ya. Maaf. Sorry. Ya. Ya, ini contoh untuk yang classical approach di mana itu arteri pulmonalis. Yang anehnya memang di distalnya itu nggak besar, hanya di sebelum bifurkasi, sebelum daripada hilar branch. Itu besarnya di situ doang. Tapi di situ yang letak bronkus-bronkus. Jadi ini cara mereseksinya, yang bagian inilah itu yang dibuang. Sehingga akhirnya nanti ini diameter awalnya jadi berkurang, sehingga ini bisa ini hilusnya, perikardiumnya, ya. Jadi demikian jadinya kecil, ya. Oke. Nah, ini survivalnya tadi. Nah, ini Hraska menampilkan cara untuk translokasi dengan LeCombe. Dia menganjurkan untuk membuang aorta ascendens-nya sebagian supaya memberikan tempat lebih banyak ke arteri pulmonalis, ya. Ini beberapa outcome-nya. Jadi beberapa hal adalah kalau early prosedur, jadi daripada apa namanya, sering itu terjadi residual, kalau yang tipe yang satu tadi, ya, nggak jarang terjadi airway obstruction belakangan. Ada juga sering terjadi begitu, karena bagian posteriornya kan nggak dibelah, yang kita buang hanyalah bagian anterior daripada arteri pulmonalis. Jadi biasanya akan terjadi operasi ulangan lagi. Jadi cukup banyak di sini, ya. Jadi dari 13 pasien, 5 orang tuh operasi ulangan pula lagi untuk reduksi arteri pulmonalis. Jadi tetap primary prosedur, apalagi yang ada masalah airway distress, airway obstruction, itu sesegera mungkin dilakukan. Ya. Budi, maaf 5 menit lagi ya, Dok. Baik, makasih. Ya, jadi ini TOF repair pada kompleks form di harapan kita nggak banyak. Dari 2015 Januari sampai sekarang, kita menemukan memang yang saya bisa rekam adalah ada 8 orang, tapi di populasi yang ada AVSD dan absent pulmonary valve. Ya. Yang anomalus sebenarnya banyak, dan bahkan menyebabkan kematian ada, ya. Kita nggak tahu, apalagi yang ini yang nggak sengaja, aduh lepas gitu ya, jadi kena arteri koronari karena dia di deep di muskularnya, ya. Jadi, dan ini syukurlah semuanya yang 2 ini no mortality, ya. Ini contoh kasusnya, ya. Nampak aliran flow and throw, ya, arteri pulmonalisnya gede. Ini dia penekanan daripada bronkusnya, ya. Nampak di sini penekanan bronkus, ini arteri pulmonalis yang besar, ya. Kalau dilihat secara live di sini ada nampak ini arteri pulmonalisnya besar, ya. Kemudian kita persiapkan operasinya dengan membuat monokas,
kita buat dengan busi demikian, lalu direndam dengan glutaraldehyde, ini jadinya keras dia. Ya, ini siap untuk jadi katup, atau dengan cara dokter pribadi tadi juga boleh ya. Tapi ini cara yang lain ya. Ya, lalu nah, ini operasinya, ini kita buang arteri pulmonalis hilum to hilum pulmonary artery resection ya. Jadi dari hilus kanan ke hilus kiri di bawah aorta ya, itu kita buang semuanya ya. Lalu VSD closure, lalu ini pemasangan daripada monokasnya. Ini sesudah selesai. Alhamdulillah ini hemodinamiknya ya oke ya, bagus setelah operasinya ya. Nah, ini sekedar merefresh lagi yang menambahkan dokter pribadi tampilkan ya. Ini yang tadi, kalau saya lebih prefer tadi memang bukan karena tidak memanfaatkan residen ya, asisten, tapi lebih ke arah makin minimal kita manipulasi jantung, makin tampak anatomi yang bermasalah. Jadi contoh ini kita tidak dengan benang, ini jahitan standar untuk exposure ya. Kemudian adalah pulmonary valve preservation. Jadi anulus itu tidak kita belah. Kalau perlu kita buat double patch teknik. Double patch bukan double barrel ya. Jadi ini dibuka di sini dan dibuka di sini. Lalu pulmonary artery walaupun lebih kecil daripada Z-score-nya, tetap kita biarkan aja, tapi RVOT-nya bisa kita bebaskan. Ini terutama pada anak-anak kecil ya. Nah, ini transanular patch sudah. Nah, exposure itu yang kata dokter pribadi. Terserah mau pakai asisten ngehak boleh ya, atau mau pakai cara yang begini juga boleh. Ini cara yang tidak perlu assistentless. Jadi jahitan pertama di tengah daripada komisur anterior tricuspid, jahitan kedua di pertengahan komisur daripada posterior, ya kan? Lalu jahitan ketiga itu mengambil seluruh leaflet anterior sehingga tekuak dia seperti begini. Ini terbuka nih, sehingga langsung di bawah ini nampak VSD-nya. Nah, satu lagi adalah ini yang dengan perikat supaya jangan, karena kita mau ngambil ini mencegah conduction tissue supaya jangan terlalu ngedip, terlalu dalam ngambilnya sehingga conduction tissue avenue ini jadi kena. Ya, ini jahitan yang ke-4 dan 5-nya. Ya. Ini tadi sudah ya. Timus jangan lupa, buang semuanya. Kadang-kadang pernah saya kejadian satu kali gara-gara timus ada residual stenosis. Terpaksa masuk lagi operasi, buang timusnya, selesai. Ya. PDA ya, itu sering jadi belakangan stenosis, kalau memang bisa dipotong-potong aja, ya. Hindari penggunaan perikardium untuk repair PA, ya, tapi kalau transanular nggak apa-apa, ya. Ini contohnya tadi natif to natif, belah, kemudian disatukan lagi. Nah, itu menggunakan jaringan PA, tidak menggunakan perikardium. Ini juga tadi dokter pribadi sudah sebutkan, miplasti, ya. Ini sudah disebutkan dokter pribadi. Ini penting untuk skenario-nya, selalu jangan males-males. Kalau mungkin udah expert apa segala macam, mungkin oke lah. Tapi itu pun kita sendiri pun sering kecolongan, ya. Anjurannya tetap setelah selesai repair, TOF repair, jangan lupa ukur tancap. Ayo kita coba perhatikan ini contoh beberapa hal. Ini penting dan ini sering. Pasti salah satu dari pasien kita di antara 4 ini. Contoh untuk pertama, tancap yang diukur adalah tekanan sistolis ya. Tancap di aorta dulu, pastikan itu zeroingnya baik, bekerja sama dengan tim anestesi ya. Ya, menggunakan jarum 1 mili, aboket jarum ya, needle 1 mili, spet 1 mili ya. Tancap di aorta pertama. Catat tekanan sistoliknya, diastoliknya juga ya. Lalu tancapan kedua, tancap di RV. Jangan ada jeda terlalu lama. Misalnya sekarang ditancap, udah nanti yang belakangan lah RV-nya. Jangan. Sekuensial. Jadi aorta dulu, lalu RV, lalu PA. Nah, kalau RV-nya ini di bawah 75%, ini bagus. RV-PA gradien adalah di RV dikurang dari PA, ini 30. Bagus. Dokter pribadi bilang tadi sampai 45 masih bisa lah ya. Nah, lalu bagaimana kedua? Nah, ini 100 aorta. RV-nya 90. Ini kan udah 90%. Tapi jangan salah, rupanya RVPA-nya itu masih 40. Tidak ada gradien bermakna di situ. Itu artinya bagus. Mungkin paru-parunya terkejut nih. Yang biasanya tight banget, tiba-tiba mendapat aliran deras, LV-nya jadi shock dia. Jadi membuat LA pressure tinggi, jadi akibatnya jadi tinggi. Nah, ini penting untuk meningkatkan afterload reduction dengan Mirinon segala macam. Ya. Nah, perhatikan ini kuncinya. Perbedaan dengan yang ketiga adalah yang di PA-nya. Nah, ini baru signifikan stenosisnya. Udah, masuk CBB lagi. Repair transanular PA-nya, tapi sebelum masuk, pastikan, tanya sama anestesi TEE. Lihat, di mana biang keroknya. Ya, evaluasi di mana itu, lalu kerjakan, selesaikan masalahnya sesuai dengan lokasinya. Kalau RVOT masalahnya, silakan beresin. Ada otot-otot yang melintang, reseksi. Dan sisakan aja ASD kecil untuk jaga-jaga.
Nah, yang jarang tapi pernah kejadian, banyak juga kejadian di kita adalah kalau ketiga, ininya bagus, RVPA-nya bagus, demikian, tapi loyo, aortanya itu kurang, tensinya rendah, low cardiac output. Loh kok bisa begitu? Cuma 20 gradiennya. Bisa. Ternyata left ventricle ada bisa distal stenosis, bisa. Atau karena LV-nya itu dikompres sama RV yang tinggi tekanannya. Sehingga diastolic feeling-nya kurang. Nah, jadi langkah pertama cek apa ada betul, makanya tadi urutannya sekuensial dari awal tuh kalau bisa sebelum transanular patch atau apa ukur distal PA. Dokter Ucup sering mengajarkan kita tuh diukur tuh pakai busi. Cukup nggak half size-nya? Ada nggak stenosis distalnya? Udah? Nah, kalau nggak ada, maka pertimbangkan kemungkinan karena LV-nya terkompresi dari RV. Caranya nggak lain, udah buat residual VSD aja di situ. Lobangin tuh patch tadi di tengah-tengah supaya nanti teman-teman kardiolog bisa pasang occluder di situ nanti. Saya pikir demikian. Makasih Dokter Panji semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.